Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memeriksa teks ini karena sangat menarik. Minggu lalu tanggal 24 saya bicara tentang belas kasihan. Tapi di hari Rabu ini muncul kata anjing yang merendahkan banget seorang perempuan yang minta pertolongan. Mari kita lihat Bapak Ibu beberapa hal yang ditunjukkan dalam konteks teks ini, bahwa ternyata perempuan yang minta tolong itu adalah seorang perempuan Kanaan. Lebih tepatnya kalau menggunakan versi Markus, seorang perempuan dari Siro-Fenisia. Itu berada di daerah Syria, tapi juga di sekitar daerah Tirus dan Sidon. Sehingga tidak heran disebut Siro itu Venesia, barangkali dari kata Sidon itu. Dan untuk saudara tahu bahwa dia bukan bangsa Yahudi. Dia orang asli Kanaan yang bisa saja adalah penyembah Baal dan bukan penyembah dari Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan catatan menariknya adalah ketika orang Israel memandang orang bukan orang Yahudi, ketika orang Israel memandang orang yang tidak sebangsanya, mereka akan memandang mereka dengan sangat hina. Bahkan seringkali disetarakan dengan binatang. Kadang mengucap bangsa lain, termasuk Kanaan ini, mereka akan menyebut misalnya keledai-keledai dungu itu biasa dipakai untuk betapa orang Israel Yahudi itu tidak senang dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini catatan saya pertama supaya saudara melihat ini. Nah, rupanya perempuan dari Siro-Fenisia ini atau perempuan Kanaan ini anaknya sedang sakit kerasukan setan. Dan kalau saudara baca ayat 22, merujuk ayat 23, dia sudah minta Tuhan tolonglah. Ayat 23 bilang dia teriak-teriak. Cara mintanya bilang, Tuhan tolong bantu saya dong dan dekati. Enggak. Karena barangkali banyak orang berbondong-bondong, tidak ada akses dia untuk mendekati Yesus. Yang ada adalah teriak, Yesus, Yesus tolonglah. Dan para murid sangat terganggu. Berarti saudara, ketika dia ditolak oleh Yesus pertama kali, dia tidak menyerah. Ini catatan saya yang pertama. Ketika dia ditolak pertama kali, aku datang untuk anak-anak Israel. Aku datang bukan untuk orang-orang di luar Israel. Ditolak dia. Tapi ternyata dia tetap meminta. Ketika ditolak, dia tidak mundur. Ketika ditolak, dia makin menggebu justru sambil berteriak barangkali, Yesus tolonglah saya. Ketika dia ditolak, dia tetap maju terus. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, sudah enggak tahan barangkali. Dan akhirnya bisa berhadapan dengan Yesus. Tolong lihat ayatnya yang ke-25. Seperti ibadat tanggal 24 yang saya bicarakan. Si orang sakit kusta itu menyembah, demikian perempuan ini. Coba lihat ayatnya yang ke-25 bacaan kita. Yesus bilang di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tolak. Penolakan kedua terjadi. Dia maju. Dia menyembah dan dia bilang begini, tolonglah aku. Satu kalimat pendek. Tolonglah aku. Tapi jawab Yesus sangat mengagetkan Bapak Ibu. Saya sendiri waktu pertama kali kenal teks ini, saya juga kaget. Tiba-tiba Yesus menggunakan istilah yang sangat perih. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Ini bukan cuma penolakan. Kalau saudara baca sepintas, ini penghinaan. Ini menjatuhkan martabat seorang perempuan yang sedang bergumul memohon belas kasihan. Mari kita telaah. Benarkah Yesus setega itu? Kan harus diperiksa Bapak Ibu. Benarkah dia begitu menghinakan perempuan ini? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Istilah anjing itu ada kata kuon. Kata kuon itu berarti anjing liar. Dan istilah kuon ini selalu disebutkan orang Israel kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang begitu mereka benci. Mereka akan mengatakan, kuon kau, anjing liar kamu, engkau adalah anjing liar. Itu hal yang biasa. Yang mengejutkan saya, ketika Yesus menolak dan berkata, tidak baik memberi roti kepada anjing,
Ternyata kata anjing yang dia pakai bukan kuon, anjing liar. Tapi teks asli menyebut dia menggunakan kata kunarion. Kata kunarion ini berarti anak anjing yang tinggal di rumah, yang dielus-elus dan disayangi oleh tuannya, yang makan dari apa yang jatuh di meja tuannya. Jadi Yesus menghaluskan. Dia tidak menyebut perempuan ini anjing liar, tapi dia menyebut ini anjing peliharaan yang masih kecil, kunarion, anak anjing yang disenangi. Kenapa saya angkat ini? Mau katakan kepada saudara, Yesus tidak menggunakan bahasa hati. Dia menggunakan bahasa budaya yang biasa pada waktu itu. Tapi dia tidak ambil mentah-mentah untuk hina perempuan ini. Justru dia penghalus. Dia tidak gunakan kuon, tapi dia kasih halus. Dia gunakan kata kunarion, yaitu anjing, anak anjing kecil yang disayang dan dipelihara tuannya. Dan ini bukan istilah untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan. Justru Tuhan Yesus perhalus itu. Jadi ketika saudara bilang, teganya Yesus, saya bilang tidak. Mengapa tidak? Karena dia menggunakan bahasa budaya pada masa itu. Bahkan dia perhalus. Yang seharusnya disebut anjing liar, dia sebut anak anjing yang disayang oleh tuannya, yang makan dari remah-remah tuannya. Itu bukan hinaan justru. Harusnya itu ada sesuatu yang wow. Itu sesuatu yang diangkat derajatnya. Tetapi tetap menolak. Sebab roti ini untuk orang Yahudi. Berkat keselamatan ini untuk orang Yahudi, bukan untuk kamu yang tidak percaya. Kan itu maksudnya. Itu yang dia maksudkan. Lalu penolakan tadi ketiga ya, keempat terjadi. Apa reaksi perempuan ini? Dia bilang begini. Dia enggak bilang begini. Teganya engkau Tuhan, jauh-jauh saya datang, engkau menolak saya sampai 4 atau 3 kali. Dia enggak bilang begitu. Dia malah bilang begini. Bukan menentang, tapi dia bilang, benar Tuhan, aku enggak layak. Aku bukan anak-anak dari keluarga itu. Aku cuma peliharaan kecil yang ada di meja, di bawah meja Tuhan. Tapi untuk Tuhan tahu, remah-remah roti itu jatahku. Saudara tangkap maksud saya. Ketika dia ditolak, dia bukan mundur. Dia ambil celah untuk meyakini. Tidak dapat roti pun tidak apa-apa Tuhan. Kalau aku dianggap tidak layak untuk masuk kategori anak-anak Yahudi itu, dan memang aku nggak layak, nggak apa-apa. Secerca belas kasihan yang ditumpahkan itu cukup untuk memulihkan anakku. Dan itu saya bilang iman. Dan tidak heran ketika ayat 28 Tuhan bilang, Ibu, imanmu luar biasa. Saudara lihat, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Betapa kemudian dia tahu posisi. Hal ketiga saya mau bilang, perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini, dia tahu diri. Aku memang bukan anak. Aku tidak tempatkan diri anak untuk bilang, rubahlah saya untuk dapat. Enggak. Dia cuma bilang, aku betul cuma anak anjing kasihan. Yang kalau boleh dapat remah-remah. Dia mau bilang, untuk dapat kasih karuniamu aku enggak layak. Tapi tumpahannya cukup untuk kebutuhanku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketegarannya itu berpindah menjadi iman yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, berapa sering saudara mendapatkan jawaban tidak dari orang lain? Penolakan dari orang lain. Dan saudara mengalami kekecewaan. Saya mau tanya, meningkatkan kualitasnya. Seberapa banyak saudara mendapat jawaban tidak dari Tuhan? Hari Minggu kemarin, saya bicara tentang belas kasihan. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Soal dijawab oleh Tuhan atau tidak, itu soal belas kasihan. Tapi kita perlu meneladani perempuan yang luar biasa ini. Ditolak dia tidak menyerah. Ditolak dia berusaha. Ditolak dia tetap maju.
ditolak kemudian dia rubuh di depan Tuhan. Bahkan diinjak-injak dalam model bahasa, dia bahkan bukan mengatakan dia mulia, tapi dia tetap maju di dalam kerendahan. Saya ingat Matius 7 ayat 7. Itu menggunakan tenses yang kalau di Indonesia, di Inggris kan unending present continuous tense. Artinya begini, bukan cuma mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bukan. Kalau gunakan tenses aslinya artinya begini. Mintalah, 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 sampai tengah malam ini pun tidak habis-habis. Cari, ketok, 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 ketok. Yang saya mau katakan kepada saudara, ketika dia tidak menyerah, dia terus maju. Selama masih ada peluang kasih karunia, oh dia maju dan dia dapat jawaban, yaitu dia mendapatkan kesembuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, itu berarti saudara diajar untuk tidak menyerah. Itu berarti imanmu tetap ada di porsinya. Ketika diacukan dan ditolak, sakit makin bertambah, bisnis makin hancur, persoalan luar biasa. Jangan kerdilkan iman. Seperti perempuan Kanaan ini, tetap besarkan iman. Ini luar biasa. Dia tetap percaya, dia tetap yakini, dia tidak menyerah. Saya mau katakan hal yang kedua bagi saudara. Mau tutup firman Tuhan ini. Banyak orang, ketika masalah besar, imannya jadi kerdil. Perempuan Kanaan ini ditolak berapi-api, imannya tetap stabil. Aku memohon belas kasihan. Saya mau tutup bilang begini. Tidak peduli berapa kali saudara gagal dan jatuh, mengalami berbagai penolakan, dan betapa besar persoalan menghalangi saudara. Saya mau bilang, jangan menyerah. Jangan kecilkan iman. Tetap percaya, tetap bertahan. Bisa jadi pada esok hari, kesempatan berikut, berapa bulan nanti, atau seterusnya, belas kasihan Allah dicurahkan kepada engkau dan keluargamu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.